Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita diperkenankan untuk melanjutkan majelis kita, sama-sama belajar untuk memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pertemuan kita ini adalah melanjutkan pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, di mana kita sudah memulai pelajaran tafsir kita dari Suratul Mulk atau Surat Tabarak. Dan pada malam ini kita akan lanjutkan dimulai dari ayat yang ke-12 insyaallah ta'ala sampai ayat yang ke-15. Bagi antum sekalian yang ada mushaf, silakan dibuka untuk sama-sama kita mempelajari makna beserta kandungan dari ayat-ayat tersebut. Jadi surah Al-Mulk, surat pertama di dalam juz yang ke-29, ayat yang ke-12 dan seterusnya insyaallah ta'ala sampai ayat yang ke-15. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yakhshawna, yang mereka takut, Rabbahum, kepada Rabb atau Tuhan mereka, bil ghaibi, di dalam kesendirian. Maka lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Untuk mereka itu, kata Allah Azza wa Jalla,
ada maghfirah, yaitu ampunan. Allah akan ampunkan dosa dan kesalahannya. Kemudian wa ajrun kabir, tidak sampai di situ saja, akan tapi Allah tambahkan lagi dengan balasan atau pahala yang besar. Ajrun, balasan atau pahala, kabir adalah besar. Baik, nanti akan kita jelaskan. Kemudian wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Dan rahasiakanlah perkataan kalian. Asirru, sirrun adalah rahasia. Wa asirru fil amr, dan rahasiakanlah. Qaulakum qaulun, qala yaqulu, yaitu ucapan. Kum adalah kalian. Awi jaharu bih, atau jaharkanlah, keraskan, nyatakan. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya ia, itu Allah Azza wa Jalla, alimun, maha mengetahui. Alima ya'lamu, itu alimun, maha mengetahui. Bidzatis sudur, dengan apa yang ada di dalam dada kalian, itu atau dengan apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi kita sirkan, kita rahasiakan, atau kita jaharkan sama saja, karena Allah adalah zat yang maha tahu. Bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati-hati kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas bagi Allah yang maha menciptakan untuk tidak mengetahui? Jawabannya tentu tidak pantas. Bagaimana mungkin Allah tidak akan tahu perkara hamba, sementara Allah yang menciptakan kita? Jadi kalau seandainya ada orang yang menyangka Allah tidak akan tahu apa yang kita rahasiakan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak patut. Tidak pantas bagi Allah yang maha mencipta, kemudian Allah tidak tahu keadaan yang diciptakan. Itu tidak mungkin. Tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi Allah itu adalah wa huwal latiful khabir. Allah itu dia adalah zat yang maha halus, lagi maha mengetahui. Kemudian ayat yang ke-15, huwallazi ja'ala lakumul arda. Huwallazi, dialah yang ja'ala lakum, yang telah menciptakan untuk kalian al-arda, itu bumi, zalulan, mudah untuk kalian jelajahi. Zalla yazullu itu artinya adalah hina, tunduk. Jadi Allah telah tundukkan, Allah telah mudahkan bagi kita untuk bersafar, untuk berpetualang di muka bumi ini. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di berbagai penjuru alam itu. Artinya kita memang disuruh untuk tadabbur alam. Dalam rangka apa? Untuk mengenal ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, terutama ayat kauniyah. Karena alam yang luas, yang terhampar ini akan menjadi isyarat dan tanda bagi kita akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rezekinya, atau dari apa yang telah direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kalian. Wa ilaihin nusyur, akan tetapi ingat bahwa satu saat nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah pada yaumul qiyamah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat
ayat-ayat ini, pertama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang perihal kedudukan dan juga buah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa khasyatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, merupakan salah satu sifat yang terpuji, yang bila mana sifat itu dimiliki oleh seorang muslim, maka akan menjadikan orang itu mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa bila mana rasa takut itu mampu kita jadikan sebagai hiasan dalam kehidupan, tak kala kita berada seorang diri, berada di tempat yang sepi, di saat kita berkhalwat, menjauh dari orang-orang, di saat kita beruzlah, di saat kita tidak bersama siapa-siapa. Akan tetapi di saat itu kita mampu untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah, sehingga kita tidak kuasa untuk bermaksiat, sehingga kita tidak berani untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, juga tidak berani untuk melakukan apapun yang telah dilarang dan diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kesudahan yang indah serta balasan yang sangat besar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada dua keutamaan yang akan mereka dapatkan. Pertama sekali adalah maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kata-kata maghfirah, ghafara, bermakna satara, artinya adalah menutupi. Kenapa disebutkan dosa itu dosa yang diampuni dengan kata-kata ghafara atau maghfirah? Karena dosa kalau seandainya ia sudah ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla atau telah diampuni, maka ia tidak lagi akan dipertanyakan. Allah akan tutup. Sehingga disebut ia dengan maghfirah. Allah akan lewatkan, Allah akan tutup buku di situ, tidak akan diungkit lagi, tidak lagi akan diminta pertanggungjawabannya, sudah closing catatannya. Kalau seandainya Allah mengampuninya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dosanya telah diampuni, lembaran kesalahannya telah di-closingkan, maka dia layak untuk mendapatkan apa? Ajrun kabir, yaitu balasan yang besar. Di ayat yang lain, yaitu di surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan yang lain yang lebih luar biasa lagi untuk orang-orang yang mampu menghiasi dirinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang khafa maqama rabbih, yang takut akan kedudukan dan kekuasaan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, sehingga ia berhasil untuk menggembleng jiwanya dari rongrongan hawa nafsu, tidak bermaksiat, tidak berbuat dosa. Karena yang mendorong kita berbuat dosa apa? Hawa nafsu.
yang mendorong kita untuk melanggar, untuk membangkang kepada Allah apa? Hawa nafsu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbih. Sesungguhnya jiwa, kalau seandainya kita tidak kendalikan, kita tidak kekang, kita tidak paksa ia, la'ammaratun bis-su', pasti akan menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Memang itulah tabiatnya hawa nafsu. Itulah karakternya. Makanya kita perlu bermujahadah, berusaha untuk menundukkannya. Salah satu di antara faktor yang membantu kita untuk bisa menundukkan hawa nafsu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, maka orang yang seperti ini layak untuk fa innal jannata hiyal ma'wa, untuk diberikan kepadanya surga sebagai tempat kembalinya. Allahu akbar. Jadi ini selaras dengan ayat tadi. Karena orang kalau sudah diampunkan dosanya, diberikan pahala yang besar, tentu tempatnya kemana? Ya ke surga. Jadi ayat ini ya ikhwani menunjukkan kepada kita betapa mulianya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa pentingnya kita memiliki ini, dan betapa besarnya hajat kita untuk bisa menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan khasyatullah ini salah satu sifat yang dengannya para ulama dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya dari kalangan para ulama. Ketika Allah Azza wa Jalla memuji para ulama, salah satu yang membuat mereka dipuji oleh Allah Ta'ala adalah sifat takut mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu bagaimana kuasa Allah, bagaimana ilmu Allah, bagaimana muraqabatullah, sehingga hadirlah rasa takut itu selalu di dalam diri mereka, sehingga dengannya mereka mudah untuk mengekang hawa nafsunya, mudah bagi mereka untuk meninggalkan maksiat, dan mudah bagi mereka untuk melakukan ketaatan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang takut kepada Allah tapi tidak dibangun di atas ilmu Allah, maka itu hanyalah rasa takut yang dusta saja. Itu perlu catat. Kalau ada orang yang merasa takut kepada Allah tapi tidak disebabkan ilmunya kepada Allah, ma'rifatullah, maka rasa takut itu hanya rasa takut yang dusta saja. Banyak orang yang menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tapi bukan karena makna, bukan karena pemahaman kepada kandungannya, tapi mungkin tersentuh dengan alunan sang qari. Ya kan? Apalagi dia membaca dengan menghadirkan perasaan pada waktu itu tersentuh, dia membaca. Memang itu sebuah kebaikan pasti, akan tetapi itu tidaklah cukup, dan dia tidak akan berterusan. Yang akan mampu menghadirkan selalu rasa takut kepada Allah adalah di kalangan ulama, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kenalnya kepada Allah itulah yang menghadirkan rasa takut di dalam dirinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda tentang keutamaan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan hadis ini juga disebutkan Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa kata Rasul? Sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli 'arsyihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi kelak oleh Allah Azza wa Jalla dengan naungan arasnya pada satu hari yang tidak ada lagi naungan pada waktu itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebuah keutamaan. Nah, di antara golongan yang akan mendapatkan naungan arsy itu akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla dengan naungan arsy kelak pada yaumul qiyamah, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali siapa? Yaitu rajulan da'athum ra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang akan mendapatkan naungan itu yang pertama siapa? Seorang pemuda yang diajak atau digoda oleh seorang perempuan cantik, perempuan yang bermartabat, bukan perempuan murahan ya, perempuan yang bermartabat, dia memiliki kecantikan. Kemudian dia katakan inni akhafullah. Maaf ukhti, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas bukanlah sesuatu yang mudah ya ikhwani. Ya? Digoda oleh perempuan yang punya kedudukan, yang punya martabat, yang cantik. Kemudian kita katakan inni akhafullah, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang mampu untuk menolak maksiat yang sangat disukai oleh hawa nafsu hanya karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka layak untuk mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla kelak pada yaumul qiyamah. Karena kalau di persentase tidak akan banyak orang yang mampu untuk seperti itu dibandingkan orang yang akan terjerat. Perjuangan yang dialami oleh Yusuf alaihi salatu wassalam ketika digoda oleh Zulaikha, istri dari majikannya, yaitu Raja Mesir pada waktu itu bukan perkara yang mudah ya ikhwan. Tapi itu adalah perjuangan yang sangat berat sekali. Namun dia mampu mengatakan Rabbi sijni ahabu ilayya mimma tad'unani ilaih. Ya Allah, sesungguhnya penjara lebih aku pilih, kata Yusuf, daripada aku harus daripada aku harus mengikuti atau menuruti keinginannya. Coba bayangkan. Jadi orang seperti ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasul SAW, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla adalah rajulan tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang hamba yang berinfak, bersedekah, lalu ia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Begitu saking ia merahasiakan. Dan ini ya ikhwah juga bukan pekerjaan yang mudah. Dan kita melihat di hari ini, wallahu ta'ala a'lam, kita tidak bersuudzon kepada kaum muslimin, tapi begitu sudah membudayanya orang-orang berhura-hura, menggembor-gemborkan, meneriak-neriakkan impak sedekahnya. Ini mesti kita evaluasi ya ikhwani. Kita ini adalah hamba yang lemah iman, lemah keikhlasan,
dan tidak ada jaminan bagi kita untuk rusak niat kita dengan dipublikasinya amal-amal kebaikan kita itu. Kalaulah orang-orang dahulu saja, para salaf dahulu, dan kalau kita baca bagaimana kisah para salaf, mereka merahasiakan amal-amal mereka, maka itu akan luar biasa. Akan luar biasa. Ada di antara mereka yang melaksanakan puasa sunnah 40 tahun, jangankan orang lain, istrinya saja tidak tahu. Di waktu pagi, ketika dia berangkat kerja sebagaimana biasa, dibekali oleh istrinya dengan makanan untuk sehari itu, karena dia akan pulang nanti di waktu sore. Dan oleh sang suami dibawa bekal yang disiapkan. Nah, di sore hari menjelang maghrib dia pulang, kantong makanannya sudah kosong. Kemudian setelah salat, dia pun mengajak istrinya untuk bersantap makan malam. Nah, oleh istrinya dikira kantong kosong ini karena memang suaminya telah makan tadinya. Dan makan malam yang mereka lakukan selama 40 tahun itu, istrinya mengira makan malam saja, tidak ada firasat apa-apa. Padahal makan malam itu adalah berbukanya sang suami dari puasa sunnahnya. Dan bekal yang dia bawa setiap pagi, pulangnya kosong kemana? Dia berikan, dia impakkan sepanjang jalan dia mau bekerja. Dia berikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Luar biasa ya ikhwan. Begitu juga di dalam membaca Al-Quran. Kalau kita baca bagaimana gambaran dari keikhlasan para salaf, dan mereka menyembunyikan amalnya. Ada orang yang di waktu awal senja dia tidur bersama istrinya. Ketika dia yakin istrinya sudah tidur, barulah dia bangkit untuk bermunajat kepada Allah. Dia salat malam, dia baca Al-Quranul Karim. Dan kalau saat ini istrinya terbangun, dia segera masuk ke selimut dan pura-pura tidur. Subhanallah. Itu puluhan tahun dia lakukan begitu ya ikhwan. Begitu pula Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang terkenal sebagai orang yang paling dermawan di kota Madinah. Berpuluh tahun penduduk Madinah, fuqara Madinah, setiap hari, setiap pagi hari mereka membukakan pintu rumahnya, mereka menemukan karung gandum sudah tersedia di depan pintunya, tanpa mengetahui siapa yang memberikan. Seratus karung gandum setiap malam. 100 rumah fakir miskin kota Madinah setiap hari mendapatkan jatah itu bertahun-tahun, tanpa pernah mengetahui siapa yang memberikan. Sampai satu ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan Hasan bin Ali meninggal dunia. Barulah orang tahu kalau karung gandum yang didapati oleh para fuqara kota Madinah di hadapan pintu rumahnya bertahun-tahun selama ini adalah beliaulah yang melakukannya. Beliaulah yang memberikannya. Dari mana orang tahu? Pertama sekali ketika orang memandikan jenazahnya, orang menemukan sudah keras bebal, sudah menghitam punggungnya karena menggotong 100 karung gandum setiap malam bertahun-tahun. Dan semenjak beliau meninggal, tidak pernah lagi fakir miskin Madinah menemukan karung itu di depan rumah-rumah mereka. Allahu Akbar. Itu mereka ya ikhwani. Nah, seharusnya ini yang kita pelajari. Ini harus kita contoh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Saking dia rahasiakan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Ini golongan yang kedua yang akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar di dalam musnadnya tentang keluhan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang mereka rasakan di dalam hati dan jiwa mereka. Apa kata para sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, inna nakunu indaka ala halin fa iza faraqnaka kunna ala ghairi. Wahai Rasulullah, kami kalau sedang bersama dengan engkau maka Masya Allah, artinya pikiran itu surga aja, nggak ada lagi sedikit pun hasrat untuk dunia. Kalau sedang bersama dengan Rasul. Kita kan juga begitu ya, kalau lagi di majelis taklim itu tawaduknya Masya Allah, ingat matinya itu Masya Allah, dunia ini serasa nggak mau dipikirkan, alhamdulillah, ya kan? Apalagi para sahabat, mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami kalau lagi bersama engkau tu ya Nabi, itu Masya Allah. Artinya sulit untuk digambarkan bagaimana dekatnya hati itu kepada Allah, bagaimana dekatnya ingat itu kepada akhirat. Tapi iza faraqnaka kunna ala ghairi. Tapi kalau kami sudah bubar, artinya sudah selesai majelis ini, kami sudah berpisah dengan engkau, maka 180 bahkan mungkin 360 derajat berubah perasaan itu. Datang lagi tamak, datang lagi rakus, datang lagi ambisi, ya kan, lupa lagi mati, lupa akhirat dan semacamnya. Jadi kalau seandainya kita merasa hal yang seperti itu ya ikhwah, itu bukan aib secara asal, itu memang adalah tabiatul basyariyah, tabiat manusia. Sahabat saja juga merasakan itu. Tapi persoalannya beda kita dengan mereka apa? Kalau memang sudah terjun ke dunia itu betul-betul lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita perturutkan ambisi itu dan sulit untuk dikendalikan. Andaikan kita mampu mengendalikan itu dan membendungnya di saat dia muncul sehingga tidak menyeret kita ke dalam hal-hal yang tidak sewajarnya, maka itu manusiawi saja, nggak tercela. Makanya kata Rasul ketika mendengarkan curhatan mereka itu, apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Nabi katakan, kaifa antum wa rabbikum. Nah, ketika kalian merasakan begitu, bagaimana rasanya hati kalian dengan Rabb kalian? Apa maksudnya? Memang lepas, lupa betul rasanya, tidak ada lagi sama sekali. Kata mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu Allahu rabbuna fis sirri wal alaniyah. Oh, tidak pula begitu ya Rasul. Tetap saja Allah adalah Rabb kami, baik di waktu sepi begitu juga di waktu ramai. Artinya ambisi dunia, godaan hawa nafsu itu tidak pula sampai membawa mereka itu keluar dari jalur, tapi memang mereka merasakan bagaimana kuatnya godaan-godaan itu. Makanya saya katakan itu manusiawi. Sampai nanti kita melihat sejauh mana efek dan pengaruhnya. Kalau sudah membuat kita lupa kepada Allah, berani menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan, maka ini berarti kita sudah terpedaya olehnya. Tapi kalau itu hanya sebatas yang ada di dalam dada, kita berjuang, bermujahadah, berkelahi dengannya, sehingga kita masih tetap berada di jalan yang benar, maka insyaallah ta'ala itu adalah manusiawi. Menunjukkan Ahlul Jannah itu bukan pula mematikan keinginan untuk dunia, tidak. Ada waktunya. Boleh kita berpikir dunia, gimana kita nggak berpikir dunia? Kita hidup di sini. Bagaimana nggak mikirkan dunia? Besok pagi kontrakan rumah mesti dibayar, besok pagi SPP anak mesti dibayar. Gimana kita nggak mikirkan? Akan tetapi jangan sampai kita menjadikan itu semua sebagai tujuan utama sehingga lupa akan tujuan yang sesungguhnya. Itu aja persoalannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya menghadirkan rasa takut dan bagaimana mulianya sifat itu, dan akan menjadikan orang yang memiliki sifat tersebut
mendapatkan kedudukan yang mulia, diampunkan dosanya, digandakan pahalanya, dan dijadikan surga sebagai akhir kesudahan dari kehidupannya. Semoga Allah SWT menjadikan kita dari orang-orang seperti itu. Amin. Baik, kemudian kita lanjutkan. Sudah Isya? Belum, Pak? Tadi sampai 15, ini baru satu ayat. Baik. Terakhir saya masih sebutkan satu lagi kisah yang disebutkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bahwa Nabi pernah bercerita tentang perihal orang-orang sebelum kita, maksudnya sebelum umat Rasulullah, itu Bani Israel, yang di dalam hari-harinya tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Sepanjang umurnya berbuat dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Menjelang saat-saat dia akan meninggal, terasa dia tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, tidak ada lagi yang bisa dia banggakan. Sudah terbayang kematian itu, sudah dekat dengannya. Barulah timbul rasa takut kepada Allah itu muncul di hatinya, karena terbayangkan segala dosa dan maksiat yang selama ini dia lakukan. Karena begitu besarnya rasa takut tersebut, tidak akan mampu dia mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan selama ini. Kalau seandainya ia bertemu dengan Allah Ta'ala dalam kondisi seperti itu, pasti neraka akan dia dapatkan. Baru dia sadar. Ya, sebagaimana halnya Fir'aun, ya. Fir'aun dan masuk disumbat hidungnya oleh air laut, baru dia tahu tidak ada gunanya balai tentara, kerajaannya nggak bisa membantu dia. Baru dia katakan, amantu bila ilaha illallah. Aku percaya dengan la ilaha illallah, Tuhannya Musa dan Harun, Tuhannya Bani Israel, kata dia. Akan tapi apa boleh buat, tidak akan ada bermanfaat lagi. Nah, dan kisah laki-laki Bani Israel ini belum sampai seperti, belum lagi sakratul maut. Maka pun dia berpesan kepada keluarganya, kalau seandainya nanti dia mati, dia pesankan agar jasadnya dibakar sampai menjadi abu. Kemudian abunya itu ditebarkan, separuh ditebarkan di daratan, separuhnya buangkan ke laut, agar ia tidak lagi bisa dibangkitkan kelak pada yaumul qiyamah. Kan sudah jadi debu, udah berserak kemana-mana. Kan begitu menurut ilmu dia. Ketika dia wafat, maka dilakukanlah wasiatnya itu oleh keluarganya. Dibakar dia sampai hangus menjadi abu, kemudian dibagi dua abunya tersebut, separuh ditaburkan, diterbangkan di daratan, separuhnya dibuangkan ke lautan. Akan tapi Allah Maha Kuasa. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah perintahkan kepada daratan dan lautan untuk mengumpulkan debu-debunya itu. Kemudian Allah bangkitkan ia lagi menjadi manusia untuk kemudian diminta pertanggungjawaban. Ini adalah cerita Bani Israel, ya. Tapi Nabi menceritakan kisah ini ada dalam Sahih Muslim. Apa kata Allah kepada wahai fulan, kenapa engkau harus melakukan itu? Dia katakan, ya Rabb, semua itu aku lakukan karena aku takut akan dosa-dosaku. Aku tidak kuasa untuk bertemu dengan engkau karena begitu banyaknya dosa dan kesalahan yang telah aku perbuat, sementara aku tidak punya kebaikan sama sekali. Rasa takut itulah yang membuat aku melakukan ini. Mendengarkan jawabannya itu, Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa dan kesalahannya itu. Hanya dengan sebab apa? Rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi ingat, jangan salah dipahami, bukan berarti kita berbuat dosa habis itu kita merasa takut, bukan begitu. Ini adalah cerita Bani Israel. Yang menjadi catatan kita di sini adalah bahwa betapa besarnya kedudukan rasa takut kepada Allah, sehingga tidak mustahil Allah akan hapuskan semua dosa yang ada dengan rasa takut yang betul-betul jujur di hati seorang hamba kepadanya. Nah, kisah ini juga menunjukkan kepada kita, ya ikhwani, betapa besarnya kedudukan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
terutama dikala kita berada seorang diri atau di saat kita jauh dari orang-orang dan makhluk lainnya. Baik. Kita lanjutkan? Masih belum, Pak? Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-13, wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Rahasiakanlah perkataanmu dan jaharkanlah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian atau yang ada di dalam dada-dada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ya ikhwan, kenapa kita mesti takut kepada Allah? Kenapa kita harus membendung hasrat-hasrat untuk berbuat dosa itu? Karena Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah tahu semua yang kita lakukan. Perkara jahat dan siri ini, ya ikhwani, itu hanya dalam pandangan dan pengetahuan manusia saja, dan itu tidak berlaku dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Kalau bagi Allah enggak ada yang rahasia, enggak ada perkara yang tersembunyi, enggak ada yang batin, semuanya zahir, semuanya jahar, semuanya alaniyah. Jadi perkara zahir ini perkara zahir, perkara batin ini sesuatu yang ditutupi, itu hanya dalam pengetahuan manusia. Kalau dalam pengetahuan Allah Ta'ala enggak ada yang istilahnya tersembunyi, karena Allah tahu segala sesuatu. Makanya kata Allah, silakan kalian sembunyikan, kalian rahasiakan, kalian jaharkan, sama saja Allah tetap akan mengetahuinya. Bahkan baru sebatas lintasan, ma khatar ala qalbil bashar, apa yang terlintas dalam hati manusia itu pun telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali ini ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala keadaan, tindak tanduk, perbuatan, ucapan para makhluknya. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Taghabun? Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian tampakkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Di surah Fatir Allah juga mengatakan, innallaha alimul ghaibi wasyahadah. Atau di surah Fatir Allah mengatakan, innallaha alimul ghaibis samawati wal ard innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui perkara yang gaib bagi kalian, baik di langit maupun di bumi. Gaib itu bagi kita, ya. Bagi Allah tidak ada gaibnya. Gaib bagi kita baik dalam urusan langit maupun urusan bumi. Allah Maha tahu. Allah tahu, tidak ada yang gaib dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mana pandangan yang berkhianat, pandangan mata khianat, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Allah tahu itu semuanya. Allah mengatakan, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah tahu ketika engkau berdiri untuk salat, dan Allah juga tahu gerak-gerikmu ketika engkau bersama orang-orang yang sujud. Tahu, Allah diawasi. Kita sholat di masjid yang sama, di belakang imam yang sama, dalam saf yang sama, tapi Allah tahu gerak-gerik kita nggak sama, ya ikhwah.
Makanya disebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak mustahil ada orang yang salat di tempat yang sama, dalam saf yang sama, di belakang imam yang sama, di waktu yang sama, tapi yang satunya menjadi ashabul jahim, jannatun na'im, dan yang satu menjadi penghuni neraka jahim. Ya, yang satunya mendapatkan jannatun na'im, dan yang satunya mendapatkan apa? Neraka jahim. Kenapa bisa begitu? Ya banyak kemungkinan. Mungkin yang satunya ikhlas, yang satunya riya, ya kan? Yang satunya mencari ridha Allah Ta'ala, yang satunya mencari pandangan manusia. Kan bisa jadi. Seperti halnya orang-orang munafikin, kata Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila shalah qamu idza kuntum ila shalah qamu kusala. Orang munafik kan begitu. Dia hadir juga di majlis Rasul, salat juga berjamaah bersama kaum muslimin, bahkan mereka juga pergi berperang. Tapi itu semua hanyalah pencitraan saja. Yura'unan nas, hanya untuk menampakkan kepada manusia kalau mereka seakan-akan adalah orang mukmin, untuk menyembunyikan kemunafikan di dalam hati mereka. Padahal kata Allah, wala yadhkuruna illa qalila. Padahal mereka ini adalah orang yang sangat lalai dan sangat sedikit sekali ingat kepada Allah. Dan semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemana pula kita hendak bersembunyi? Bagaimana pula kita hendak merahasiakan perbuatan kita, rencana kita, ucapan kita, kejahatan kita? Tidak mungkin. Allah Maha tahu. Nah, kalau kita betul-betul meyakini ini semua ya ikhwani, maka insya Allah akan mudah bagi kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat, karena kita tahu dan kita yakin bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita rencanakan, semua yang kita bayangkan dan kita pikirkan di dalam hati dan pikiran kita, semua itu telah diketahui dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena sudah isya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita sampai isya aja, Pak ya. Ya. Memang begitu. Kalau enggak begitu ya sudah, kita ikuti yang biasa saja. Berarti sampai isya. Baik, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Yang tadi kita bermaksud bisa sampai yang ke-15, ternyata kita cuman hanya bisa 2 ayat saja. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.